Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basaram yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan belajarnya membaca kitab dan menerjemah Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk halaman yang ke-19. Kita masih membahas sekarang bagian yang kedua, yaitu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaida. Bahwasanya wajib kita semua umum, laki-laki perempuan umum, untuk mempelajari 4 permasalahan. Tsaniyan, hadhil masailul lati dzakaraha al-muallifu rahimahullahu ta'ala tashmalu ad-dina kullahu. Maka permasalahan yang nanti akan disebutkan oleh penulis, semoga Allah merahmati beliau, itu mencakup agama seluruhnya, Fahiya jadiratun bil inayati li'adhami naf'iha. Maka permasalahan tersebut adalah cocok pantas untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari. Karena apa? Li'adhami naf'iha, karena besar manfaatnya tatkala kita mempelajari 4 permasalahan tersebut. Apa saja? Al-ula, permasalahan yang pertama, al-ilmu, berilmu. Kita harus berilmu. Apa sih ilmu yang paling penting? Wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mengetahui Allah Ta'ala, mengetahui pencipta kita, mengetahui zat yang berhak diibadahi. Maka bagaimana kalau kita akan timbul rasa cinta, rasa sayang kalau kita tidak mengetahui Allah Ta'ala? Tsalitsan, yang ketiga, ay ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi. Itu apa? Ma'rifatullah itu mengetahui Allah dengan hati kita, merasakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta. Kita melihat penciptaan Allah, melihat keagungan Allah. Ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu, yaitu ma'rifah, pengetahuan yang berkonsekuensi menerima semua apa yang Allah syariatkan kepada kita. Kita menerima apa yang Allah syariatkan kepada kita, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan untuk kita seorang muslim. Wal idz'ana wal inqiyada lahu, dan kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah perintahkan, dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kita berhukum dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad. Maka kita berhukum dengan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan melalui Rasulnya Rasulullah SAW, yaitu melalui agama Islam. Karena agama Islam sudah sempurna. Inna dina indallahil Islam, agama yang diterima itu agama Islam. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tertolak pada saat ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nazari fil ayati syar'iyyati fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seorang hamba akan mengetahui Allah? Yaitu seorang hamba mengetahui dengan bin nazari fil ayati syar'iyyah, yaitu dengan melihat ayat-ayat syar'iyyah. Apa sih? Fi kitabillahi azza wa jalla sunnati, yaitu pada Al-Quran dan sunnah hadis Rasulullah SAW. Kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca tafsirnya, dan sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis kita belajar. Maka itu cara kita bisa mengetahui Allah, cara bisa kita mengetahui pencipta kita, cara bisa kita mengetahui Rabb yang berhak kita sembah. Barakallahu fikum. Wan nadhar fil ayatil al-kauniyyati allati hiya al-makhluqatu. Dan apa? Yaitu dengan bagaimana kita mengetahui Allah, yaitu juga dengan kita melihat bin nadhar wan nadhari, yaitu dengan melihat
ayat-ayat kauniyah. Apa sih ayat kauniyah? Allati hiya makhluqatu, yaitu yang berkaitan dengan makhluk Allah. Ayat kauniyah itu alam semesta. Kita melihat langit, betapa indah langit, terbentang luas tiang tanpa ada tiang. Betapa luas bumi, betapa banyak pohon-pohon berbagai macam ragam. Bagaimana berbagai macam buah-buahan tidak dapat menghitungnya, berbagai bentuk macam hewan melata yang tidak dapat kita mengetahui ada berapa jumlahnya. Maka itu adalah tanda ada kuasa Allah Ta'ala, tanda adanya Sang Pencipta. Maka bagaimana kalau kita tidak meyakini bahwa tidak ada pencipta? Saya beri permisalan. Apakah kita percaya ketika ada orang mengatakan bahwasanya ada kapal berlayar sendiri, muat barang sendiri, dia menurunkan barang sendiri tanpa ada nahkodanya, tanpa ada yang mengemudikan? Pasti tidak akan percaya. Maka bagaimana alam semesta yang luas ini, yang indah ini, yang lengkap tanpa ada pencipta Allah? Maka itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Maka agar kita percaya yakin bahwasanya kita melihat ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat makhluk-makhluk Allah berkaitan dengan alam semesta. Fa innal insana kullama nadzara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Maka tak kalah seseorang melihat pada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, baik di syar'iyyah maupun kauniyah, maka akan bertambah pengetahuan berkaitan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ma'budihi, yaitu zat yang berhak kita ibadahi semata. Maka tak kalah kita melihat, kita belajar ayat-ayat syar'iyyah, Al-Quran melihat, dan sunnah, dan kita melihat ayat-ayat kauniyah alam semesta yang begitu luas ini, maka akan tambah rasa cinta kepada Allah, akan tambah pengetahuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Maka kita lihat bumi ini betapa luas, berbagai macam suku, berbagai macam pulau, lautan yang begitu megah, banyak ikan-ikan di dalamnya, berjuta-juta bahkan tidak dapat dihitung. Kita perhatikan laut asin, siapa yang memberikan garam? Maka itu menunjukkan ada tandanya pencipta yang berhak kita ibadahi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa kalian, diri-diri kita, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan? Coba kita perhatikan jantung pada diri kita, apa gunanya? Paru-paru, nafas, bernafas. Ada mata kita untuk melihat, tangan kita untuk memegang, rasa pada lidah kita. Banyak tanda kekuasaan Allah kalau kita mau untuk memperhatikan. Afi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan, tidak merenungi? Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.